Sui adalah si pria paling beruntung di dunia. Sepanjang hari hanya berpikir mencari pacar. Hasilnya baru keluar pintu. Tuhan memberinya seorang pengantin. Sayangnya lempar tidak tepat jadi kembali langit lagi. Baju fashion satu-satunya sudah kotor. Fuck. Dia sangat marah, ingin cuti sehari. Tidak terduga Tuan berkata jangan datang lagi. Kamu ingin memecat aku kan? Setelah itu Asui melamar di toko kelontong. Tuan Cuka baru melihat si tampan ini. Hanya berkata, upah per hari. Setelah ganti seragam, Asui memutuskan membagi keberuntungannya. Pertama dia melubang kotak obat. Setelah itu masuk mesin kopi dengan pencahar. Dia bahkan mengajar sekretaris Atran pakai jarum. Yang ini dipanggil tusuk tidak berlubang. Tapi yang patut dikata itukah mesin memanaskan sandwich buatan seorang karyawan sekarang tidak banyak. Tunggu nanti aku menonton CCTV. Jika adalah kamu tunggu dipecat ya. Cuka menemukan hal baik dibuat kedua orang itu. Marah sampai gemetar, tidak terduga. Orang selanjutnya masuk toko adalah Pak Kim. Kelihatan seperti sudah pensiun, baru bertindak tapi adalah si pencopet cepat dan akurat. Melihat Cuka menjadi bingung. Semuanya takut. Tepat waktu itu pelanggan lebih bahaya muncul. Aku hanya ingin membeli permen ledak. Selamat datang. Sudah datang ingin pergi ya? Pak Kim keluarkan tali 40 meter mengikat gadis Tiemai lagi. Hanya ikat kamu saja, berteriak besar begitu untuk apa? Menghadapi tindakan sengit seperti itu, para pria hanya bisa tunduk kepala, mereka takut. Baru mengatasi Tiemai terus ada pelanggan masuk. Kali inilah seorang pria berjas masuk. Tengah malam pakai kacamata hitam. Baru melihat adalah orang sengit. Aku tak ngerti siapa tahu Mandarin bantuku. Terdengar sini sedang dirampok tapi tidak takut. Mengontrol Pak Kim hanya satu tamparan. Ternyata inilah Tangbu adalah pemimpin mafia dari Magiatruan. Semuanya berpikir sudah diselamat. Tidak terduga si Tangbu ini tidak hanya kurang ajar, tapi juga kuat. Memaksa Tiemai makan permen. Tiba-tiba sekejap mata, satu suara boom. Tangbu terbang. Sorak-sorai. Si pria minta toilet tadi adalah seorang polisi. Aku polisi. Ada kasus besar. Seorang pukul perampok, seorang ingin sesuatu. Meminta tambah orang di sini. Polisi datang, segera menangkap perampok. Seorang polisi menemukan ada sesuatu tidak betul. Ada seorang rekan sudah dibunuh 2 hari lalu. Kode pistol itulah 13.691. Melihat sudah terbuka, Kuongka menembak. Untungnya Asui cepat sudah bisa menyelamatkan si polisi terakhir. Situasi terjatuh pada jalan buntu. Seorang bocah masuk. Bunuh orang silakan, tapi jangan ancam masa depan negeri. Semuanya setuju. Beristirahat, sementara henti 5 menit. Halo. Karyawan Atran membantu si bocah ganti boneka. Para pria mulai berbicara dan main kartu. Kelihatan adalah tontonan indah. Sayangnya waktu hangat selalu pendek. Si anak baru pergi, semuanya kembali posisi awalnya. Mulai ketika jarum ke nomor 12, oke. Asui menunggu waktu balas, tapi mencegah Kuongka tidak main kotor. Maaf, aku sudah lebih cepat ya. Si pria mata tidak kejap, minum kopi dan cerita dirinya. Dia adalah polisi mata-mata, karena tekanan besar jadi membuat karakter berdua. Beberapa hari dulu menembak rekannya. Waktu itu suara gedor pintu bergema. Ada orang nggak? Asui menyarankannya cepat keluar. Siapa tahu si pria berkacamata ingin antri mengambil kartu dengan nomor cari mati, artinya cari jalan mati. Untungnya, pistol baru di dahi. Kuongka tiba-tiba sakit perut, obat pencahar dalam kopi sudah berguna. Aku ingin ke toilet. Di sini menugasimu. Tapi tidak terduga si pria berkacamata ke sini untuk balas dendam sosial ini. Setelah kunci pintu, dia bunuh diri. Meninggalkan semua orang saling melihat dengan bom hitung. Pak Kim mengambil pistol ingin mengatasi Kuongka. Sayangnya dalam pistol tidak ada peluru. Terbalik, Kuongka mendengar suara di luar. Menembak pada Tangbu sedang menantikan. Waktu habis, si pria air mata meleleh keluar. Aku terbaring juga ditembak. Tidak ada waktu pilu, misi sekarang adalah melepaskan bom. Tapi gunting satu-satunya di toko sedang di leher Pak Kim. Asui menerima tugas, harus memotong tali listrik dalam 2 detik dan tusuk lehernya lagi. Jika Titka Pak Kim akan hilang darah dan mati. Momen penting, hanya mendengar rak-rak. Jam hitung berhenti. Aku merasa sedikit sakit. Bukankah sudah tusuk salah? Semuanya bersorak-sorai. Untuk memuji Asui, Kuongka memutuskan membunuhnya dulu. Untungnya Atran menerkam meskipun mungkin ditembak. Asui lewat musibah. Tapi Kuongka tidak beruntung begitu. Atran marah karena muka dihancurkan. Langsung memalu si pria. Ketika semuanya berpikir tidak bahaya lagi, seorang wanita berdarah tiba-tiba keluar dari kulkas. Si tuan menembak. Maaf, istriku sudah mengejutkan kalian. Ternyata si wanita pencuri. Setelah ditemukan tuan, terus menikam 88 kali. Waktu itu belum mati, sekarang sudah mati sampai tidak bisa lebih mati. Tuan ini terlalu sombong, hanya ditikam satu saja, muka minta 3.000 uang obat. Pak Kim berkata tidak ada uang. Oh, kamu tidak ada uang.
Untungnya Timai datang tepat waktu. Hanya 3.000 saja. Aku bantunya bayar. Uang masuk saku, Tuan segera buka muka nyata. Pidananya sudah dibuka, jangan berpikir bisa hidup keluar. Baru selesai, Afi masuk. Sekarang dia datang menjemput pacar, seperti masuk jalan mati. Lepaskan baju, untuk membuktikan cinta tidak layak dipercayai. Tuan mesum dansa, tarian seksi, di tempat, tidak terduga. Di tempat, Afi sudah stimulasi. Atran sekejap mata marah sekali. Satu tembakan, Afi yakin mati. Waktu itu, Pak Kim sudah menonton itu tepat menangkap sempat. Memukul membunuh si Tuan. Pang-pang 3 suara membunuh orang lain. Setelah itu, tanya secara aneh. Bintang apa paling terkenal? Asui tidak berpikir. Tentu saja Hoatu. Pak Kim jawab, Hoatu adalah Hoatu. Dan kamu, sudah dari bayi menjadi paman. Dan tak lama lagi, akan menjadi sepertiku. Adalah kayu buruk seumur hidup hanya kayu buruk. Inilah kenyataan tidak berubah. Tapi Asui berpikir dia masih berharap. Ingin berlawan sama Pak Kim. Ingin bertaruh ga? Kamu bisa menembakku, tapi juga membuktikan satu hal. Nyawamu tidak keras denganku. Untuk bukti diri lebih keras. Pak Kim setuju pertaruhkan. Api bernyala, Asui bangkit dari puing-puing. Tapi ketika melihat di sekitar dia tahu semuanya tidak sederhana. Mati dan bangkit, tidak, orang itulah hantu. Toko kelontong dirampok adalah catur diatur mereka. Tujuan adalah berkat mayat kembali. Tapi sekarang Asui hampir mati, dibenci mereka. Menjadi manusia tidak mudah, menjadi pengganti diremehkan. Asui merasa kehidupan inilah cerita komedi. Jadi, dia memutuskan keputusan yang hebat. Maaf, bolehkah aku tanya jalan? Silakan. Akhir cerita, Asui hidup lagi. Mulai menjadi manusia lagi. Film ini sangat tidak masuk akal dan lucu. Plotnya erat, tantangan terakhir sangat indah. Film berjudul Palap, sebenarnya bahasa Guangdong berarti memukul perampok. Tentu saja, ini tidak menyebut perampokan di toko. Arti mendalamnya setiap kali memukul perampok. Waktu dirampok, warna dirampok, nyawa dirampok. Yang layak sedih adalah, jika kehidupan Anda tidak upaya, bahkan hantu juga tidak perlumu. Udahlah, aku kakak review. Cerita sampai sini saja. Jika enak beriku 2 like ya. Sampai jumpa kalian di video selanjutnya.